Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Juana dalam ibadah IMPA online tanggal 13 Maret 2022. Nah, hari ini yang bertugas sebagai pelayan firman adalah Kak Puji, editor Kak Catherine, dan pemusik adalah Kak Catherine. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari saatnya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau pertemukan kami dalam ibadah virtual lewat YouTube pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kakak lain yang melayani adik-adik, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah adik-adik Tuhan yang dalam proses mengikuti ibadah daring, Engkau memberkati agar mereka kusuk dalam mengikuti ibadah daring sekolah minggu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita tetap berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan kita dari Kidung Cerias 151, Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita,
Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana Mazmur kita terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 yang akan Kak Jo bantu bacakan. Dalam perlindungan Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin, terpujilah Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus ayat 1 dan 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Berilah kami hikmat dan pengetahuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kita akan membacanya bersama Mama Papa. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita dengan judul Taat dan Mengasihi. Nah, tadi kita sudah membaca dari kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, kitab Markus ini adalah salah satu dari kitab Injil. Ya, coba kita tepuk Injil dulu adik-adik. Tepuk Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Adik-adik, kitab Markus yang kita baca tadi bercerita ada orang Farisi. Orang Farisi ini adalah salah satu kelompok di kalangan orang Yahudi. Nah, mereka itu adik-adik tahu hukum Taurat. Adik-adik tahu kan 10 firman Tuhan yang Allah berikan melalui Musa di Gunung Sinai. Ada 10. Terus adik-adik, mereka juga tahu adat istiadat. Tapi adik-adik, sayangnya orang Farisi justru lebih mementingkan adat istiadat daripada taat pada perintah Tuhan. Kenapa begitu? Mereka menganggap diri mereka kudus, menganggap mereka bersih, dan menganggap orang lain najis. Najis itu artinya apa sih? Najis artinya kotor atau menjijikkan bagi Tuhan. Nah, salah satunya tadi adat istiadatnya adalah mereka mencuci tangan. Coba adik-adik, ada yang hafal nggak prosedur mencuci tangan? Ya, kita mencuci tangan bisa melalui pakai air mengalir dulu, di bawah air yang mengalir, kemudian memberi sabun,
dan mulai menggosok tangan kita dengan prosedur yang sudah kita pelajari, atau kalau sekarang lebih sederhana kita memakai hand sanitizer ya adik-adik ya. Adik-adik, mencuci tangan itu adalah keharusan untuk menjaga kebersihan. Tapi adik-adik, ketaatan kepada Tuhan bukan berarti kita menjauhi orang lain atau menganggap mereka najis atau lebih rendah dari kita. Karena Allah sendiri mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Jadi kita nggak punya hak menghakimi orang lain. Nah adik-adik, dari cerita kita ini berarti orang Farisi tidak mengasihi sesamanya. Jika kita taat kepada perintah Tuhan, maka kita harus bisa mengasihi. Salah satunya menolong orang lain atau menghormati orang tua kita. Kalau di dalam hukum Taurat itu adalah yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Atau juga adik-adik, kita bisa menghargai orang lain. Contoh ketaatan adalah kita rajin beribadah atau impa, kita rajin berdoa. Dan adik-adik, orang yang taat pada perintah Tuhan maka dia tidak boleh menjauhi orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri pun lebih dahulu mengasihi kita. Jika ada orang yang tidak taat, kita mendoakan mereka atau menasehati mereka. Sebagai salah satu contoh bahwa bukti kita mengasihi sesama kita. Karena dalam hukum terutama kita mengasihi Tuhan Allah, kemudian hukum terutama yang kedua kita mengasihi sesama manusia. Adik-adik, selamat menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Puji, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Ceria 22 dengan judul Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, di mana akan dibawakan oleh Kak Puji. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita akan berdoa doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Puji. Kita bersatu dalam doa.
Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkatilah bangsa dan negara kami, juga para pemimpin bangsa kami, agar kami bisa tetap menjaga keamanan, kerukunan, serta memelihara dan merawat semua kekayaan alam yang Kau berikan bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, berkati juga semua gerejamu dan para pelayannya. Bantu mereka dalam memberitakan firman-Mu. Apapun kondisinya, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Engkau memberkati segenap keluarga kami dan anggota keluarga kami. Engkau berkati orang tua kami yang kami kasihi. Kami juga bersyukur karena kami bisa bersekolah kembali, juga bertemu guru-guru dan teman-teman kami. Bantu kami Tuhan untuk mengatasi wabah pandemi COVID ini. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengumpulan persembahan. Adik-adik, persembahannya sudah pada disiapkan kan? Nah, seperti biasa persembahannya itu bisa dititipkan kepada mama dan papa. Nanti mama dan papa akan mengantarkan langsung ke sekretariat gereja, atau bisa dikirim melalui rekening bank yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa dipergunakan gereja untuk memperluas kerajaan-Mu. Terimalah persembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu Kak Jo akan mengingatkan adik-adik tetap selalu menjaga kesehatannya, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita melakukan kegiatan, karena kesehatan itu lebih penting. Ingat ya, dan juga selalu semangat dalam belajarnya dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Nah, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita dari judul lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di sorga. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengajarkan kami banyak hal. Bagaimana kami harus menjaga kesehatan, kebersihan, mengasihi, tapi juga menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi saksi-Mu yang memancarkan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga semua orang memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kehidupan kami, masa depan kami. Dan kami bersyukur telah mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Tiada batas murah